Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salat merupakan alat berkomunikasi antara hamba dengan Kholiknya. Apabila hubungan batin dengan Sang Pencipta tidak terbangun, maka jelas bisa dikatakan salat kita menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena pikiran kita masih terhubung dengan urusan dunia, meskipun sedang mengerjakan ibadah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46 sudah dijelaskan. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Apabila kita bisa memahami ayat tersebut dengan benar, maka insya Allah ketika kita mengerjakan sholat, kita akan senantiasa merasakan khawatir ketika membayangkan perjalanan menuju surga atau neraka. Dengan menyaksikan pandangan hari kiamat dan alam akhirat dari Sirat atau jembatan di atas neraka, dan itu akan membuat kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia selalu ingkar akan hal tersebut dan berpikir bahwa mereka akan terselamatkan dari kekhawatiran tersebut. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Hal sepele inilah yang terkadang menjadi penyebab sholat kita kurang khusyuk. Padahal kalau kita bisa menyadari, jika kita bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, merupakan kenikmatan yang tiada tara. Selain menjadikan kita sadar diri akan ketidakmampuan sebagai manusia, sholat yang khusyuk akan mampu membuat diri kita terhindar dari sifat sombong, takabur, riya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita bisa khusyuk di dalam sholat? Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, ada beberapa cara yang bisa kita coba di saat pikiran kita kemana-mana dalam beribadah. Yang pertama adalah membangun kesadaran diri. Membangun kesadaran diri adalah hal yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita hendak mengerjakan sholat dalam rukun sholat. Kesadaran ini disebut dengan niat.
Yang dimaksud niat di sini adalah melepaskan pikiran kita dari segala macam ikatan nafsu yang berhubungan dengan duniawi. Jadi sebaiknya pikiran tentang urusan duniawi apapun itu, sementara kita harus kesampingkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah. Sebab waktu untuk urusan dunia sangatlah banyak dibandingkan kita meluangkan waktu yang hanya sebentar untuk urusan akhirat. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu yang hanya sebentar ini untuk benar-benar memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memperhatikan, sebenarnya membangun kesadaran batin itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, yakni antara 3-5 detik saja. Akan tetapi efeknya bisa sangat besar dan insya Allah akan mampu menambah kehusuan kita ketika hendak mengerjakan sholat. Lalu kalimat apa yang harus diucapkan supaya terbentuk kesadaran diri dan bisa khusyuk di dalam sholat? Cobalah kita untuk memprogram diri kita dengan mengucapkan kalimat ini dalam hati sebelum mengerjakan sholat. Ya Allah, inilah kesempatanku di dunia untuk berkomunikasi denganmu sebelum aku wafat. Insya Allah, dengan mengucapkan kalimat tersebut, pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, akan muncul rasa dan akan tercipta khusyuk dalam diri kita saat mengerjakan sholat. Yang kedua adalah menghadirkan Allah dalam setiap napas dan bacaan. Tentu kita sadar bahwa ketika mulut kita mengucapkan bacaan sholat, yang dilakukan oleh pikiran kita biasanya terbayang-bayang akan urusan dunia. Untuk itu, maksud dari menghadirkan Allah dalam setiap napas dan bacaan adalah di saat mulut kita membaca bacaan sholat. Maka penuhilah pikiran dan hati kita semuanya dengan mengucapkan kalimat Allah secara terus-menerus. Hal ini untuk membentengi pikiran kita agar tidak kemana-mana ketika sholat dan hanya berfokus pada Allah saja, meskipun mulut kita membaca bacaan sholat. Cara ini cukup efektif ketika ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, karena memenuhi pikiran dengan menyebut Allah secara terus-menerus akan selalu teringat bahwa kita sedang berhadapan dengan Pencipta kita. Untuk itu, mungkin ada dari kita semuanya yang masih kurang khusyuk di dalam melaksanakan sholat bisa mencoba hal tersebut, yakni mengingat Allah sebanyak-banyaknya ketika mulut kita sedang membaca bacaan sholat. Insya Allah bisa menambah kekhusyuan dalam sholat dari kita semuanya. Lalu yang ketiga, memahami makna bacaan sholat. Tidak sedikit orang yang ketika melakukan sholat kurang memahami akan arti dari surat yang dibacanya. Dan ini merupakan salah satu penyebab terbesar sholat kita kurang khusyuk. Karena dengan kurang pahamnya makna dari setiap bacaan sholat yang kita baca, lagi-lagi pikiran kita akan dipenuhi dengan urusan dunia yang tidak akan pernah selesai selama kita masih hidup di dunia. Kemudian yang keempat, sering membaca atau mendengarkan lantunan surat-surat Al-Quran. Mungkin sering kita sadari bahwasanya ketika kita membaca atau sekedar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran akan membuat hati kita merasa sangat nyaman dan muncul ketentraman dalam hati. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari, minimal 3 ayat setiap hari
insya Allah dengan melakukan hal tersebut akan membuat pikiran kita tenang, dan efeknya ketika kita sholat, kita menjadi khusyuk. Karena kita semua tahu keindahan dari setiap kalimat dan makna yang terkandung dalam Al-Quran mampu menyentuh hati dan melahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rasa cinta inilah kita bisa berusaha sebaik mungkin untuk khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengerjakan sholat. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan jika sholat kita ingin mendapatkan kehusuan. Semoga kita semuanya semakin khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat, dan jangan pernah kita semuanya meninggalkan sholat. Karena di akhirat kelak, di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali akan dihisab adalah tentang sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.